Halo guys, ketemu kembali di Royman BTKV YouTube channel. Saya Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Kali ini di episode yang istimewa ini, saya kedatangan tamu, seorang dokter yang humble, yang pintar dan ahli di bidangnya. Nah guys, pasti bertanya, siapa dokter tersebut? Saya langsung persilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, saya Dr. Yusak Siahaan. Saya adalah seorang ahli syaraf atau dalam bahasa awam disebut dengan neurolog ya, atau neurologis. Terima kasih untuk Dr. Royman yang mau mengundang saya untuk berbincang-bincang dan berdiskusi tentang jantung dan otak. Oke, Dr. Yusak, kita kan sudah diperiksa ya sesuai dengan protokol kesehatan. Aduh, lebih bagus kita buka nih, apalagi saya seharian nih udah habis operasi nih. Jangan-jangan ntar kurang oksigen lagi, nggak bisa konsentrasi. Ya, kita buka tapi jaga jarak tetap ya. Oke. Ya, topik kali ini sangat penting sekali guys. Kita mau lihat ini fakta ya atau mitos. Mana yang lebih penting? Otak atau jantung? Oke guys, ini sangat menarik. Apakah ada korelasi antara jantung dan otak? Ya, seperti kita ketahui, jantung dan otak itu hanya dipisahkan oleh leher nih. Di sini nih ada pembuluh-pembuluh darah yang sangat penting nih. Ada karotis ya, yang membawa darah dari jantung ke otak ya. Jadi kalau ada sesuatu gangguan di jantung akan mempengaruhi otak. Kalau ada juga masalah di otak akan mempengaruhi jantung. Tapi tepatnya saya tanyakan nih ke Dr. Yusak. Dr. Yusak nih ahlinya nih. Saya nggak mau jelasin dulu. Mungkin Dr. Yusak akan menjelaskan. Ya, tentu saja bahwa otak dan jantung itu berkorelasi. Pertama, jantung itu sangat memegang peranan terhadap kondisi otak. Kita bisa bayangkan kalau jantung tidak bisa memberi suplai darah ke otak, otomatis otak tidak mendapatkan darah, tidak mendapatkan oksigen ya, tentu otaknya akan mati. Sehingga kondisi otak sangat bergantung dari baik atau tidaknya jantung. Jantung tergantung otak, iya, karena dalam otak itu juga ada komputernya jantung. Ya, dimana kalau misalnya pada area-area tertentu di otak, dia mempengaruhi pergerakan atau denyut daripada jantung. Jadi saling berkorelasi antara otak dan jantung. Waduh, menarik kan guys? Jadi fakta menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara jantung dan otak. Apalagi guys, kalau jantung itu berhenti, nggak usah lama-lama deh, dalam hitungan menit, 8 menit aja, otak itu juga pasti rusak. Bisa bayangkan kan guys, kalau ada masalah di jantung. Demikian juga kalau otak ini rusak nih di daerah pusat otak, itu juga jantungnya nggak bisa lagi berdenyut dengan benar. Operasi jantung, karena ini memang bidang saya. Operasi jantung itu operasi yang dibilang besar, ya besar masih, ya, karena operasinya memberhentikan jantung dan paru-paru. Ya, bisa bayangkan, tadi kan saya katakan kalau jantung berhenti, otak nggak dapat oksigen, nggak dapat makanan, mati. Tapi operasi jantung memberhentikan jantung dan memberhentikan paru. Paru kan fungsinya memberikan oksigen kepada darah. Ternyata biarpun berhenti, kita lakukan juga satu hubungan antara jantung dan paru-paru, digantikan fungsinya oleh heart lung machine. Di heart lung machine itu ada pompa, ada oksigenator yang berfungsi sebagai paru. Tetapi guys, ini kan jantung buatan, paru-paru buatan. Jadi ya tidak bisa 100% seperti ciptaan Tuhan ya, jantung asli atau paru-paru asli. Jadi pasti ada kemungkinan yang beresiko terhadap otak.
Contohnya, kalau ada udara, ada plak itu apa? Itu adalah aterum. Aterum itu apa? Itu adalah satu penebalan dari pembuluh darah. Kita ketahui bisa di mana-mana, bisa ada di aorta, bisa ada di pembuluh otak, dan lain-lain. Kalau ada emboli itu bisa plak atau gumpalan darah atau udara, itu nyangkut di pembuluh otak orang yang memang ada masalah, otomatis dia akan mengalami stroke. Stroke-nya mungkin ringan, bisa normal kembali, tapi bisa juga dia stroke yang menetap. Itu kira-kira guys. Tapi mungkin kita tanyalah ke ahlinya, apa itu kira-kira resiko daripada operasi jantung dengan stroke pada otak. Oke, jadi terima kasih Dr. Royman. Itu benar ya bahwa operasi jantung itu mempunyai resiko, salah satunya ke otak. Itulah kenapa sebelum operasi jantung itu pasti ada pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait dengan pembuluh darah, terutama dengan otak ya. Nah, salah satu yang paling penting yang bisa menyebabkan stroke itu adalah emboli bahasa kedokterannya. Jadi emboli itu adalah lepasnya plak ya di proses saat operasi itu, dia lepas kemudian menutup salah satu pembuluh darah di otak sehingga bisa menimbulkan stroke. Itu kalau terjadi emboli. Tapi ada beberapa kasus lain juga kecil-kecil gitu ya, sumbatan kecil-kecil itu bisa juga menyebabkan gangguan memori yang bisa kembali seperti semula. Jadi tetap ada risiko, dan saya yakin setiap operasi jantung pasti itu sudah dipertimbangkan. Makanya salah satunya dicek pembuluh darahnya, Royman ya, pembuluh darah ke otaknya, karotis dan sebagainya, untuk memastikan bahwa, apalagi riwayat stroke ya, untuk memastikan bahwa pasca operasi jantung tidak terjadi kondisi yang mengakibatkan gangguan pada otak. Ya guys, benar guys. Walaupun tidak besar risiko stroke, tetapi bisa bayangkan pasien datang ya dengan segar, ya dengan gagah, setelah operasi jantung pelo, setelah operasi jantung nggak bisa jalan, itu sedih ya. Makanya itu tadi Dokter Yusak menyatakan ada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Contohnya tadi ya, betul, kita biasanya periksa karotis, kita lakukan pemeriksaan TCD ya, memeriksa juga pembuluh-pembuluh darah di otak ya, terutama bagi yang berisiko. Tidak semuanya memang, bagi risiko yang tadi usia lanjut di atas 60 tahun atau 65 tahun, 70 tahun, atau yang tadi Dokter Yusak katakan sudah pernah riwayat stroke ya. Oke guys, kira-kira itulah penjelasan kenapa ada risiko pada operasi jantung. Ya, ini pertanyaan bagus sekali nih. Apa yang harus dihindari? Tadi saya sudah katakan bahwa memang operasi jantung itu adalah operasi yang rumit, ya, yang menyangkut heart lung mesin. Yang kita harus hindari ya udah pastinya bahwa sebelum operasi jantung dilakukan, tadi kita lakukan screening yang betul, ya, dengan riwayat penyakit, penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, hiperkolesterol, itu akan memperberat kelainan di pembuluh darahnya. Sebenarnya guys, kalau ada penyumbatan di jantung koroner contohnya, itu bisa juga loh di penyumbatan di otak. Bukan bisa, malah ada penyumbatan juga di otak, ada juga penyumbatan di kaki. Ya, coba deh, mungkin Dokter Yusak bisa jelasin tuh apa itu, kenapa begitu ya, kenapa kok ada sumbatan di jantung, ada juga sumbatan di otak. Iya, betul itu Dr. Royman. Jadi memang dianggap bahwa kalau orang sudah pernah ada sumbatan di otak atau di jantung biasanya berkorelasi. Jadi contohnya begini, kalau orang punya sumbatan di jantung pasti ada faktor risiko dong. Misalnya dia punya kolesterol, ya dia merokok, ya kan, ya dia diabetes. Maka sumbatan pada di jantung itu pasti atau mungkin sekali juga sudah ada di otak, karena sama-sama pembuluh darah, dan kedua ini sudah ada resiko. Itulah kenapa kalau ada orang sakit stroke biasanya bilang cek jantungnya, mungkin jantungnya sudah sumbatan, atau kalau orang jantung sudah ada sumbatan cek di otaknya, jangan-jangan sudah sumbatan. Karena apa? Karena faktor resikonya mirip, ya, sama-sama ada kolesterol, sama-sama diabetes, sama-sama merokok, kedua-duanya mempunyai faktor risiko untuk terjadinya stroke ataupun gangguan jantung. Itu ya Dr. Royman ya? Ya, jelas sekali ya guys ya, jelas sekali. Makanya kenapa jantung, koroner ya terutama, dan stroke penyebab kematian.
Ya karena tinggal kejar-kejaran mana yang duluan ini. Ya. Orang datang dengan stroke ternyata dia ada sakit jantung, atau orang jantung ternyata dia ada penyumbatan di pembuluh otak. Jadi screeningnya tadi jelas, kita harus tahu riwayat pasien ini, riwayat penyakit penyerta itu harus kita cari, dan apakah ada penyumbatan di pembuluh otak atau pembuluh jantung. Bisa ya, aku nanya nih, dengan adanya COVID ini kira-kira orang yang sakit stroke atau sakit saraf tuh nambah nggak sih? Iya, kalau bahwa COVID itu berkaitan dengan stroke, iya. Ya. Karena patofisiologinya ya, mekanismenya ternyata bisa menyebabkan stroke walaupun tidak banyak. Tetapi itu sangat memungkinkan. Ya. Pada COVID ini, orang-orang yang menderita COVID itu, orang yang menderita COVID juga menderita stroke. Tetapi tidak ada data yang menyatakan bahwa fase pandemi ini angka kejadian stroke bertambah. Ya, tidak ada kaitannya. Ya, karena mungkin kalau itu faktor resikonya atau faktor triggernya stres, mungkin. Jadi stres itu membuat kemudian orang yang tadinya tidak punya faktor risiko stroke menjadi kena stroke gara-gara stres mengalami fase pandemi ini. Kan orang stres semua kan pandemi ini kan, nggak bisa ke rumah, ya kan, pekerjaan. Nah itu bisa memicu trigger terjadinya stroke, bukan hanya stroke aja, jantung juga. Oke, ya jelas guys ya, bahwa kasus meningkat, tetapi secara tidak langsung dengan adanya kondisi pandemi COVID ini, ada kemungkinan pasien itu akan menderita stroke. Lagi nih, Dokter Yusak, kan tadi Dokter Yusak bilang memang tidak secara langsung pasien itu akan meningkat angka stroke, tapi juga kan ada juga ya pasien yang mengeluh, makanya dia ragu apakah dia stroke atau tidak. Aman nggak sih ke rumah sakit? Ya sebenarnya aman kalau kita bisa tetap sesuai dengan aturan kan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dan kita kan tahu rumah sakit mana yang disebut sebagai rujukan dan di mana rumah sakit yang bukan rujukan. Kalau rumah sakit yang bukan rujukan berarti memang kasus-kasus COVID-nya tidak ada, ataupun kalau ada dia dirujuk. Sedangkan kalau rumah sakit rujukan tentu kita tidak boleh ke situ ya kan. Jadi sebenarnya aman selama kita tetap protokolnya kita ikuti, itu pakai masker, kemudian jaga jarak dan cuci tangan. Oke, itu tips yang sangat baik guys ya. Saya harapkan pertemuan kali ini kita bisa mendapat banyak manfaat, banyak informasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Royman dari COVID Channel. Terakhir, pesan, jaga kesehatan, pakai masker. Saya ambil dulu masker.